Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi analisa dan desain berorientasi objek, yaitu perancangan dan implementasi perangkat lunak. Perancangan perangkat lunak yaitu ada 3 konsep perancangan, yaitu dari Pressman mendefinisikan bahwa hasil perancangan nantinya merupakan representasi dari sesuatu yang akan dibangun. Dalam hal ini adalah perangkat lunak. Yang kedua dari Chonger, yaitu perancangan lebih dikhususkan ke ruang lingkup RPL sehingga diasumsikan bahwa proses perancangan hanya bisa terjadi jika telah didahului oleh proses analisa. Yang ketiga yaitu dari IEE, yaitu lebih menekankan bahwa dalam proses perancangan atau desain juga mencantumkan karakteristik dari sistem atau komponen yang akan diimplementasikan. Berikutnya kesimpulan dari perancangan adalah sebuah proses untuk mendefinisikan sesuatu yang akan dikerjakan dengan menggunakan teknik yang bervariasi serta di dalamnya melibatkan deskripsi mengenai arsitektur serta detail komponen dan juga keterbatasan yang akan dialami dalam proses pengerjaannya. Berikut ada unsur perancangan. Hasil perancangan, konsep perancangan perangkat lunak. Ada 3 juga dari IEE. Perancangan perangkat lunak adalah bagian dari siklus hidup RPL. Saat kebutuhan perangkat lunak telah dianalisa dan menjadi sebuah deskripsi sebagai dasar pengembangan perangkat lunak. Yang berikutnya dari Laplante dinyatakan bahwa proses perancangan perangkat lunak merupakan lanjutan dari proses analisa, khususnya dari hasil SRS atau Software Requirement Specification. Yang berikutnya adalah dari Pressman, yaitu dinyatakan bahwa perancangan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang berulang dan interaktif, sehingga proses perancangan tidak akan hanya terdiri dari satu harapan. Jadi kesimpulannya dari perancangan perangkat lunak merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dari analisa dan di dalamnya melakukan identifikasi hasil analisa serta menghasilkan konsep dasar untuk kepentingan pengembangan perangkat lunak. Ada juga model perancangan, yaitu analisa kebutuhan, apa yang harus dilakukan. Terus perancangan perangkat lunak, bagaimana harus dilakukan. Ada juga model perancangan. Berikutnya syarat-syarat perancangan perangkat lunak yang baik. Yang pertama fleksibel. Yang kedua mudah ditransfer. 3 mudah dimodifikasi. 4 mudah digunakan. 5 handal
6. Aman. Dan 7. Sesuai anggaran. Dari fleksibel, ada hasil perancangan harus dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna yang sewaktu-waktu bisa berubah. Yang kedua, mudah ditransfer, yaitu hasil perancangan yang dapat mudah diterapkan di lingkungan perangkat keras yang berbeda. Yang ketiga, mudah dimodifikasi, yaitu berkaitan dengan siklus hidup. Yang keempat, mudah digunakan, yaitu hasil perancangan yang baik harus mampu menghasilkan pengerjaan perangkat lunak yang mudah digunakan oleh pengguna. Yang kelima, handal, yaitu mampu meminimalkan kesalahan yang dibuat oleh pengembang perangkat lunak. Keenam, aman, yaitu hasil perancangan yang baik juga harus memperhatikan segi keamanan perangkat lunak yang dirancang sehingga tidak akan membuat pengguna menjadi cemas. Yang ketujuh, yaitu sesuai anggaran. Perancangan yang dibuat juga harus menyesuaikan dengan anggaran yang telah disediakan oleh pengguna. Yang berikutnya adalah tahapan perancangan. Tahapan perancangan ada dua, yaitu perancangan sistem atau arsitektur. Perancangan sistem atau arsitektur, yaitu merupakan perancangan yang menghasilkan bagaimana sebuah perangkat lunak tersebut dapat dipecah menjadi komponen-komponen terpisah yang saling berkaitan. Jadi sebuah arsitektur perangkat lunak merupakan kumpulan dari komponen perangkat lunak yang disusun secara terstruktur dan disajikan secara integrasi. Yang kedua, perancangan detail. Tahapan ini merupakan lanjutan dari tahapan yang pertama, yaitu menjelaskan secara detail dari tiap komponen yang telah dibuat. Perancangan sistem, itu perancangan sistem, perancangan detail, dan SDD. Berikutnya SDD, atau Software Design Description. Ada beberapa poin, yaitu yang pertama, dalam perancangan perangkat lunak di dalam standar IEE telah disebutkan bahwa yang dihasilkan dari proses tersebut berupa dokumen SDD. Yang berikutnya adalah hasil dari perancangan perangkat lunak adalah SDD. Selanjutnya, SDD adalah presentasi atau model dari perangkat lunak yang akan dibuat. Yang berikutnya, SDD sendiri diibaratkan sebagai sebuah blueprint yang diharapkan mampu menjadi alat komunikasi dari hasil sebuah perancangan perangkat lunak. Yang berikutnya, strategi dalam tahapan perancangan, yaitu perancangan terstruktur. Merupakan strategi perancangan paling klasik, yakni dengan membagi hasil analisa kebutuhan ke dalam hierarki yang terbagi dalam level tertentu. Contoh, DVD, DFD, atau data flow diagram. Yang berikut, perancangan berbasis objek. Itu strategi ini dalam istilah aslinya disebut sebagai OOD atau Object Oriented Design.
dan dianggap menjadi strategi perencanaan paling modern. Contohnya UML atau Unified Modeling Language. Yang berikutnya adalah perancangan struktur data, yaitu relasi logika antar elemen data secara individual. Dalam strategi ini mencakup data mengenai organisasi, metode akses, derajat asosiasi tiap proses, serta informasi yang dibutuhkan dalam proses perangkat lunak. Yang berikutnya, perancangan berbasis komponen, yaitu strategi yang disebut sebagai CBD atau komponen based design. Ini melakukan pemecahan hasil analisa ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Dari hasil pemecahan tersebut selanjutnya diintegrasi ke dalam sebuah komponen yang terintegrasi. Yang berikutnya ada konsep analisa dan perancangan, yaitu ada analisa kebutuhan sistem atau OOA. Ada juga software requirement system. Adapun perancangan perangkat lunak atau OOD, berikutnya implementasi perangkat lunak atau OOP. Terus software design description. Yang berikutnya implementasi perangkat lunak. Pengertian implementasi sistem, yaitu implementasi adalah tahapan menerapkan dan sekaligus pengujian bagi sistem berdasarkan hasil analisa dan perancangan yang telah dilakukan. Tahap ini merupakan tahap yang menentukan pengembangan sistem, karena sebagus apapun desain yang telah dibuat tetapi tidak ada implementasi akan tidak ada gunanya. Yang berikut implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam penyelesaian desain sistem yang telah disetujui untuk menguji dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki untuk menggantikan sistem yang lama. Berikutnya ada strategi implementasi. Strategi implementasi ada 3, yaitu yang pertama perubahan langsung, yang kedua jalan paralel, yang ketiga perubahan bertahap. Yang berikutnya ada perubahan langsung, yaitu perubahan langsung strategi yang akan langsung menghentikan dan mengganti sistem dengan sistem yang baru. Perubahan langsung cocok untuk sistem skala kecil dan sistem-sistem yang memiliki kegagalan resiko kecil. Ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya adalah memberikan manfaat segera kepada organisasi. Yang kedua, memaksa pengguna untuk bekerja dengan sistem yang baru. Ketiga, sederhana dalam perencanaan. Kekurangannya adalah tidak ada kata mundur jika terjadi kesalahan dengan sistem yang baru.
Yang kedua, perlu perencanaan cadangan untuk persoalan di luar dugaan. Yang ketiga, memerlukan perencanaan yang matang. Berikutnya, jalan paralel atau dilakukan dengan cara menjalankan secara bersama-sama sistem yang lama dengan sistem yang baru. Strategi ini biasanya digunakan pada situasi di mana ada risiko yang dengan proyek dan sistem merupakan pusat operasi bisnis dari sebuah organisasi. Ada juga kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya yang pertama, bisa mundur jika ada masalah dengan sistem yang baru. Yang kedua, dapat melakukan perbandingan antara sistem yang lama dengan yang baru. Kekurangannya adalah yang pertama, berbiaya tinggi. Terdapat dua sistem yang berjalan. Yang kedua, tidak konsisten dalam menggunakan sistem yang baru. Pengguna akan cenderung menggunakan sistem yang lama karena telah terbiasa. Dan yang ketiga adalah perubahan tahapan, yaitu sistem perkenalan secara bertahap. Perubahan bertahap ini cocok untuk sistem besar di mana masing-masing subsistem tidak memiliki ketergantungan yang besar. Tahap yang berbeda bisa diperkenalkan pada wilayah atau unit yang berbeda. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kelebihannya, fokus perhatian akan lebih mudah. Yang kedua, testing bisa dilakukan saat diperkenalkan subsistem tersebut. Kekurangannya, butuh waktu yang lama untuk mendapatkan manfaat bisnis setelah tahap akhir selesai dilakukan. Berikutnya, migrasi data. Migrasi data adalah proses mentransfer data dari satu sistem ke sistem lain bersamaan dengan mengganti storage, database atau aplikasi. Tugas-tugas dalam migrasi data yaitu yang pertama, membuat dan memvalidasi file, tabel dan database. Yang kedua, pengecekan dan perbaikan kesalahan format. Yang ketiga, persiapan konversi data yang sudah diperbaiki. Yang keempat, impor atau memasukkan data. Yang kelima, verifikasi data setelah berhasil diimpor. Yang berikutnya, software testing, yaitu pengujian sistem atau software testing adalah proses penilaian kualitas sebuah sistem komputer. Salah satu caranya adalah dengan mencari ketidaksesuaian antara program atau bugs dengan harapan pengguna dalam dokumen requirement. Tujuan dilakukannya software testing yaitu untuk mengetahui kualitas program sebelum digunakan pengguna sesungguhnya, apakah sudah memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Yang berikutnya, menghindari kesalahan program. Jangan sampai kesalahan ini menyusahkan pengguna karena akan berimbas pada reputasi perusahaan. Yang berikutnya, menghindarkan rasa aman dan percaya diri untuk melepaskan fitur atau program baru untuk dikonsumsi halayak.
Yang berikutnya, menemukan kesalahan di phase awal tentu akan menghemat beban perbaikan daripada ketika ditemukannya kesalahan di phase production. Berikutnya, tim penguji akan memberikan sudut pandang yang berbeda dalam penggunaan program komputer. Yang berikutnya, teknik software testing. Yang pertama, black box testing, yaitu dilakukan dengan cara memasukkan input ke sistem dan melihat hasil keluarannya apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Teknik ini tidak melihat proses untuk menghasilkan keluaran. Yang kedua, white box testing, yaitu pengetesan justru dilakukan untuk pengetahuan bagaimana proses menghasilkan keluaran. Yang berikutnya, level pengetesan, itu level 1, pengetesan atas modul-modul secara individual. Dilanjutkan pengetesan keseluruhan program, kemudian pengetesan keseluruhan rangkaian program. Yang level kedua dikenal dengan pengetesan alpha atau alpha testing atau verifikasi. Program dijalankan di lingkungan simulasi. Berikutnya, secara khusus dilakukan pengetesan input dengan cara 1. Dimasukkan nilai negatif ketika diharapkan hasilnya positif, atau sebaliknya. 2. Dimasukkan nilai di luar batas atau mendekat batas toleransi. Yang ketiga, dimasukkan kombinasi yang salah. Level 3 dikenal dengan pengetesan beta atau beta testing atau validasi. Berikutnya, untuk mengetahui lama waktu eksekusi, terus melibatkan data dalam jumlah besar. Berikutnya, untuk mengetahui lama pemulihan dari kesalahan atau kegagalan. Berikutnya, program dijalankan di lingkungan pengguna langsung atau live. Yang berikutnya, dokumentasi. Dokumentasi dalam pengembangan perangkat lunak mencakup semua dokumen dan bahan tertulis yang berhubungan dengan pengembangan produk perangkat lunak. Yang di dalamnya terdapat dokumentasi untuk menjelaskan fungsionalitas produk dan memungkinkan adanya komunikasi apabila klien memiliki pertanyaan yang signifikan untuk ditanyakan pada tim pengembang. Berikutnya, dokumentasi berfungsi sebagai panduan untuk proses pengembangan perangkat lunak serta membantu dalam menjelaskan produk kepada anggota tim departemen lain seperti tim pengembang yang menjelaskan kepada anggota pemasaran. Yang berikutnya, ada jenis dokumentasi. Ada dokumentasi teknis sistem, yaitu dibutuhkan oleh manajer teknik atau staf yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan memelihara sistem. Yang berikutnya, petunjuk penggunaan aplikasi, yaitu dibutuhkan oleh pengguna untuk menjalankan aplikasi guna menyelesaikan tugas mereka sehari-hari, khususnya yang terkait dengan aplikasi baru. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.